seiring berkembangnya kualitas pondok pesantren Darul Islah Suren Gede Kertek, sudah terdapat Madrasah Aliyah atau MA Darul Islah yang berjumlah 160 siswa atau siswi, serta telah meluluskan 6 angkatan. Ada pula pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para santri masa kini yang diharapkan untuk menguasai keilmuan di berbagai bidang. Tak hanya pintar mengaji, santri juga harus paham teknologi sebagai bekal saat kembali ke masyarakat dan mengamalkan ilmunya. Dalam kegiatan ini, santri berlatih membuat almari kayu, meja, kursi, serta hasil seni ukir dan bubut lain dari bahan kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang berbahagia konco-konco web TV dimanapun berada, di kesempatan sore kali ini sedikit kita mengulas mengenai masalah bagaimana cara kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berinteraksi kepada sesama manusia. Dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan syariat-syariatnya melalui baginda Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada umatnya bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita disuruh selalu untuk husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Kita harus selalu bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa selalu berprasangka baik kepada sesama umat manusia. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakin itu yang terbaik bagi kita. Karena setiap apa yang dilakukan oleh setiap orang muslim, maka semuanya bernilai ibadah. Orang mendapatkan kenikmatan bisa mensyukuri, mendapat pahala ibadah. Orang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, bisa bersabar, mendapatkan nilai ibadah. Bagaimana kita selalu bisa husnudzon billah, bisa selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa-doa yang diucapkan oleh manusia tidak haruslah semua dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Karena kalau semua dituruti sesuai dengan keinginan, maka akan hancur dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa-doa hambanya sesuai dengan apa yang terbaik buat hambanya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran hamba itu sendiri, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya daripada hamba itu sendiri. Begitu juga kita ketika transaksi, ketika berinteraksi terhadap sesama manusia, maka kita harus bisa mendahulukan sifat husnudzon. Kita harus bisa mendahulukan sifat berbaik sangka siapapun yang berinteraksi dengan kita. Karena syariat Islam mengajarkan demikian. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, ketika kita berjumpa dengan orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang dianggap melakukan dosa-dosa, maka Islam mengajarkan boleh kita membenci kemaksiatannya, tapi jangan pernah sekali-kali membenci orangnya. Kita ingkar dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan agenda-agenda kegiatan kefasikan, tapi jangan sekali-kali kita ingkar atau membenci sang pelakunya. Sang pelaku kita rangkul, kita arahkan menuju kebaikan, kemaksiatannya yang kita perangi. Begitu juga dalam urusan lain, dahulukan husnudzon billah, dahulukan husnudzon bi ibadillah. Selalu bisa berprasangka baik kepada Allah, selalu bisa berprasangka baik kepada sesama manusia. Bahkan dalam satu riwayat ada satu kisah, dua orang masuk neraka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu ditanya, kenapa masuk neraka? Karena aku tidak pernah menjalankan perintahmu ya Allah. Ya sudah, kamu pergi saja ke neraka. Yang satu lagi dipanggil, kenapa masuk neraka? Karena banyaknya dosa-dosa. Ya sudah, kamu ke neraka lagi. Yang satu diperintahkan oleh Allah, disuruh masuk neraka lagi, lari dia. Dipanggil lagi oleh Allah, kenapa kamu lari? Karena ini adalah satu-satunya kesempatan saya menjalankan perintahmu ya Allah.
yang di dunia dulu belum pernah saya lakukan. Maka karena ingin menjalankan perintah Allah dengan husnudzon pada Allah, akhirnya Allah menyampaikan kepada hambanya tadi, ya sudah kalau demikian kamu masuk surga saja. Sebagaimana orang yang kedua disuruh kembali ke neraka berjalan mundar-mandir, maka Allah menyampaikan kepada orang tadi, kenapa kamu kok enggak segera masuk ke neraka? Orang tadi menyampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tidak menyangka ketika aku sudah dientaskan dari neraka, kok disuruh masuk ke sana lagi. Aku menyangka aku akan dimasukkan ke surga. Maka Allah menjawab, kamu menyangka akan masuk surga, maka kamu masuklah ke dalam surgaku. Kedua orang tadi, cerita tadi dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ini berkah daripada husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa seorang manusia, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada dosa-dosa seluruh hambanya. Maka dari itu kita harus bisa husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama manusia. Seburuk apapun teman atau orang-orang yang kita kenal, tapi Allah menitipkan kebaikan di dalam orang tersebut yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya. Maka dahulukan husnudzon billah, dahulukan husnudzon bi ibadillah. Jangan pernah mau mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain, karena kesalahan kita terlalu banyak untuk kita koreksi. Jangan pernah berburuk sangka pada orang lain, maka karena hakikatnya kita harus berburuk sangka pada diri kita sendiri. Sudahkah kita bermanfaat kepada orang lain? Sudahkah amal ibadah kita bisa dicontoh oleh orang lain? Sudahkah kita bisa melindungi orang lain? Bisa mengarahkan mereka kepada kebenaran atau belum? Maka dari itu pentingnya husnudzon billah, pentingnya husnudzon bi ibadillah, ini sangat dianjurkan oleh syariat Islam, bahkan diwajibkan. Maka bisa kami simpulkan bahwasanya di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa menundukkan keinginan-keinginannya, dan selalu beramal ibadah demi bekal untuk masa depan, demi bekal untuk hari setelah kematian. Maka bekal kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa berhusnudzon billah, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang terjadi pada diri kita, dan juga bisa berprasangka baik kepada sesama manusia. Dahulukan prasangka baik, insya Allah hati kita akan dirubah oleh Allah menuju hati yang baik. Hawil halana ila ahsanil hal, menjadi hati yang baik, menjadi keadaan-keadaan yang baik pula. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.